Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan tugas yang sudah kami buat berjudul Pengaruh Inflasi Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2022. Boleh ke bawah. Nah, ini ada anggota-anggotanya, ada ini Magita, Mifta, dan saya sendiri sampai Lestari. Berikutnya kita akan ke bab 1 yang akan dijelaskan oleh Edit. Baik, yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab pendahuluan ini kita akan membahas sedikit mengenai latar belakang. Jadi yang pertama itu keputusan investasi adalah sesuatu yang berkaitan dengan masa depan. Jadi sebelum berinvestasi ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu tingkat pengembalian hasil dan risiko dari investasi yang akan dijalankan. Kemudian ada istilah pasar modal, yaitu tempat pertemuan antar pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Bagi para pemegang saham, dengan adanya pasar modal, proses dalam membuat keputusan investasi semakin beragam, sehingga peluang untuk memaksimalkan return bagi pemegang saham akan semakin baik. Salah satu jenis sekuritas yang umumnya diperjualbelikan di pasar modal antara lain adalah saham. Investasi saham merupakan investasi yang berisiko sangat tinggi. Jadi ketika pemegang saham menghadapi investasi yang berisiko, pilihan investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada tingkat keuntungan yang diharapkan atau return. Banyak pertimbangan yang perlu dilakukan oleh calon investor sebelum memberikan dananya. Kemudian ada istilah yaitu emiten. Emiten ini adalah uh, pihak yang melakukan penawaran umum di pasar modal. Semua emiten saham digolongkan ke dalam suatu indeks. Indeks utama yang dipakai di Indonesia adalah Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. IHSG adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pasar saham secara keseluruhan di Indonesia. Boleh di scroll down. Faktor yang mempengaruhi harga saham terbagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam perusahaan, sedangkan faktor eksternal berasal dari dalam perusahaan, dari luar perusahaan, seperti indikator makroekonomi, harga komoditas, gejolak politik, dan berbagai isu dari dalam dan luar negeri. Pada penelitian ini, faktor yang digunakan adalah faktor eksternal, yaitu inflasi, suku bunga atau BI rate, dan nilai tukar atau kurs khususnya Indonesia rupiah dengan US dollar. Nah, boleh di scroll up dulu ke atas. Miftah, boleh minta tolong ke atas nggak yang bagian inflasi? Bawahnya dikit. Oke. Nah, inflasi merupakan suatu variabel ekonomi makro yang menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa satu periode tertentu. Tingginya tingkat inflasi erat kaitannya dengan ekonomi yang semakin buruk. Nah, kemudian pada penelitian Saputra pada tahun 2019 menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan jika inflasi naik, maka pergerakan indeks harga saham gabungan akan naik secara tidak signifikan. Sedangkan pada penelitian pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Asren dan Hapsari menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Boleh ke bawah? Miftah, boleh ke bawah? Oke, kemudian ada BI rate. BI rate itu adalah suatu suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan bagi bank-bank dalam menentukan suku bunga pinjaman dan simpanan. Perubahan BI rate ini dapat mempengaruhi pasar saham melalui beberapa mekanisme. Langsung saja pada hasil penelitian pada tahun 2023 menyatakan BI rate berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham gabungan, sejalan dengan
Hal tersebut, penelitian yang dilakukan tahun 2022 oleh Nasution dan kawan-kawan juga menyatakan bahwa BI rate berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG tetapi secara negatif. Artinya kenaikan BI rate akan menyebabkan IHSG menurun. Kemudian nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah adalah perbandingan antara nilai atas harga rupiah dengan harga mata uang asing. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Istamar dan kawan-kawan tahun 2019, nilai kurs berpengaruh secara signifikan terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri tahun 2022 membuktikan bahwa nilai tukar atau kurs tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. Berdasarkan teori dan latar belakang serta perbedaan beberapa hasil penelitian tersebut, kami tertarik untuk meneliti pengaruh faktor makroekonomi terhadap indeks harga saham gabungan dengan judul penelitian Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 hingga 2022. Kemudian, sebagai rumusan masalah, kami memiliki pertanyaan penelitian, yaitu apakah inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mempunyai pengaruh secara simultan dan parsial terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, sebagai tujuan penelitian, sekaligus menjawab pertanyaan penelitian tersebut, kami memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar secara simultan dan parsial terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat menambah wawasan mengenai pasar modal dalam kegiatan perkuliahan, dan penelitian ini juga dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan tentang pengaruh makroekonomi terhadap IHSG. Boleh dilanjut? Nah, kemudian bab 2 ada kajian pustaka yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada bab 2 itu kajian pustaka. Nah, kami itu membahas variabel-variabel yang pertama ada inflasi. Inflasi itu kan merujuk pada pertumbuhan umum yang berkelanjutan. Itu menurut Bank Indonesia. Terus dalam aulia juga dijelaskan nih jenis-jenis inflasi. Terus kita juga menjelaskan penyebab-penyebab inflasi. Boleh ke bawah. Nah, kita juga menjelaskan rumus-rumusnya yang digunakan untuk mendapatkan data. Juga variabel yang kedua itu ada suku bunga atau BI rate. Kita juga menjelaskan artinya, terus BI rate sama perbedaan sama repo rate atau BI 7 day itu apa. Boleh ke bawah lagi. Terus tujuan dari adanya suku bunga itu apa. Nah, ini menurut uh, Sartono, ini rumus yang dihitung dalam menghitungnya BI rate sendiri. Ada Fisher effect. Terus yang variabel yang selanjutnya itu ada nilai tukar atau kurs. Dijelaskan juga arti-artinya sebagai harga mata uang asing terhadap mata uang domestik yaitu rupiah yang memakai perbandingan dolar. Lalu kita juga menjelaskan nih jenis-jenis nilai tukar ada 3, kurs jual, kurs tengah, sama kurs beli. Boleh ke bawah. Ya, nah ini rumus nilai kurs yaitu tingkat harga dalam negeri dibagi tingkat harga luar negeri. Kami juga menggunakan teori paritas daya beli dengan rumus sebagai berikut. Lalu ini Y-nya, yaitu ada indeks harga saham gabungan. Jadi indeks IHSG itu saat ini kan jumlahnya mencapai 833 emiten. Jadi IHSG itu kayak indeks harga saham gabungan. Untuk menghitung indeks IHSG itu digunakan metode pembobotan berdasarkan kapitalisasi pasar dengan rumus sebagai berikut. Di bawahnya itu menurut IDX.com. Boleh ke bawah. Nah, jadi ini rumusnya market value per D sama dengan I kali S per D kali 100. 100 itu merupakan jumlah nilai pasar dari keseluruhan saham yang tercatat pada tanggal 10 Agustus 1982 yang digunakan sebagai acuan dasar dalam perhitungan IHSG. Indeks awal 100 berdasarkan total nilai dari 13 saham yang terdaftar
pada saat 1982. Jadi kita memakai indeks yang dulu karena memang menurut yang kami lansir atau sumber yang kami dapatkan seperti itu. Nah, ini ada penelitian yang terdahulu, jadi kami membandingkan apa sih kebaruan kita, kebaruan penelitian kita. Ini ada 3 penelitian. Jadi yang pertama itu kebaruan kita tuh periodenya yang lebih baru, terus perbedaan variabel, sama kita menggunakan regresi linear berganda. Yang kedua tuh penelitian yang terdahulu, kita boleh ke bawah. Nah, kebaruan kita di yang kedua ini perbedaan variabel, terus periodenya waktunya lebih baru juga. Yang ketiga juga kebaruan penelitian kita itu periodenya waktu yang lebih baru juga. Selanjutnya ada kerangka teori. Nah, ini kan ada parsial sama simultan, dibedakan dengan kerangka teori tersebut. Terus ada pengembangan hipotesis. Ada hipotesis 1, 2, 3, 4 dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya, boleh ke bawah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu metode penelitian yang akan kami gunakan. Pertama-tama itu ada unit analisis, populasi, dan sampel. Jadi, dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah kumpulan data time series yang terdiri dari variabel inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan IHSG. Nah, data time series ini mencakup rentang waktu dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Jadi, satuan analisis yang digunakan adalah setiap pengamatan bulanan dari variabel-variabel tersebut selama periode yang telah kami tentukan. Untuk populasinya dalam penelitian ini yang digunakan itu mencakup seluruh data time series yang meliputi inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan IHSG pada rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan total 36 populasi yang terdiri dari bulanan. Dalam penelitian ini digunakan juga teknik pengambilan sampel jenuh di mana semua anggota populasi diambil dari data time series pada rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 36 sampel. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini digunakan metode dokumentasi dan penggunaan data sekunder sebagai teknik pengumpulan data. Nah, metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data historis yang terkait dengan variabel penelitian, yaitu inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan IHSG. Data sekunder ini merupakan data yang tidak diberikan langsung kepada kami, yaitu peneliti, tetapi diperoleh melalui sumber lain seperti dokumen atau informasi yang tersedia di website resmi Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, kami akan melakukan penelusuran dan pengumpulan data historis yang relevan dengan periode penelitian dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Data tersebut akan diperoleh dari Bank Indonesia dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya untuk operasionalisasi variabel, yang pertama ada identifikasi variabel. Jadi dalam penelitian ini variabel-variabel dapat dikelompokkan menjadi variabel yang pertama adalah variabel terikat atau dependent variabel. Nah, variabel terikat ini sering juga disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dan penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah IHSG, yaitu variabel Y-nya. Lalu yang kedua adalah variabel bebas atau independent variabel. Nah, dalam penelitian ini, variabel bebas atau X yang digunakan adalah X1-nya inflasi, X2-nya suku bunga, dan X3-nya nilai tukar atau kurs. Baik, selanjutnya itu adalah definisi operasional variabel. Jadi, kami menggunakan tabel yang memuat rincian variabel yang terkait dengan judul dan masalah penelitian yang sedang diselidiki. Jadi, di sini ada tabel 3.1 yaitu definisi operasional variabel. Ada variabel X1 yaitu inflasi, definisi operasionalnya dapat dilihat pada layar dan indikatornya adalah persentase, skalanya adalah rasio. Untuk variabel keduanya, X2-nya itu adalah suku bunga, definisinya dapat dilihat, lalu indikatornya itu persentase, skalanya rasio. Untuk variabel X3-nya itu adalah nilai tukar rupiah, definisi, lalu skala, dan ini bisa dilihat pada tabel yang tertera di layar. Selanjutnya untuk variabel Y-nya adalah IHSG, dan skalanya itu adalah poin. Untuk selanjutnya kita masuk ke teknik analisis. Jadi metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif ini menitikberatkan pada fenomena objektif yang dianalisis secara numerik untuk meningkatkan objektivitas desain penelitian. Digunakan teknik pengolahan statistik, struktur,
dan eksperimen terkontrol. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama adalah regresi linear berganda. Jadi uji regresi ini berguna untuk meramalkan nilai variabel terikat Y jika terdapat dua variabel bebas X atau lebih. Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan indeks harga saham gabungan sama dengan A, yaitu adalah konstanta, ditambah B1, X1, B-nya itu adalah koefisien regresi, X1-nya inflasi, ditambah B2, X2-nya adalah suku bunga, ditambah B3, yaitu X3-nya ada B3, X3-nya adalah nilai tukar atau kurs. Jadi tujuan penggunaan regresi linear berganda ini adalah untuk memahami hubungan antara variabel inflasi, suku bunga, nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan. Sebelum melanjutkan dengan analisis berganda, kita memerlukan pengujian terhadap asumsi klasik agar dapat memperoleh perkiraan yang efisien dan tidak bias. Nah, pengujian tersebut bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan pelanggaran terhadap asumsi klasik dalam regresi berganda. Nah, terdapat beberapa persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi agar regresi berganda ini dapat digunakan. Yang pertama itu adalah uji normalitas. Nah, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng. Nah, uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah uji normalitas plots of regression standardized residual, yaitu uji ini dapat digunakan untuk melihat model regresi normal dan tidaknya dengan syarat yaitu apabila data mengikuti garis diagonal dan menyebar di sekitar garis diagonal tersebut. Yang kedua itu ada uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu uji ini digunakan apabila data yang diuji berupa data tunggal atau bukan berbentuk interval. H0-nya itu adalah data residual berdistribusi normal dan HA atau H1-nya itu adalah data residual tidak berdistribusi normal. Maka ketentuan untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah sebagai berikut, yaitu to tail itu lebih besar dari 0,05, berarti yaitu alfa 5% signifikan, maka data berdistribusi normal. Untuk yang kedua, to tail lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas yang terjadi saat variabel independen saling berkolerasi secara signifikan. Untuk menguji hal ini, kita dapat melakukan perhitungan korelasi antara variabel independen. Jika korelasi melebihi 0,5%, maka diindikasikan adanya multikolinearitas. Yang ketiga itu adalah uji heteroskedastisitas, yaitu untuk menguji apakah terdapat perbedaan dalam variasi residu atau pengamatan antara satu pengamatan dengan yang lainnya. Metode ini mendeteksi keberadaan heteroskedasitas antara dengan melihat plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu dependen yaitu Z thread dengan residual SD receipt yaitu nilai deteksi heteroskedasitas ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pola tertentu pada scatter plot antara SD dan Z thread di mana sumbu Y adalah nilai prediksi dan sumbu X adalah nilai residual. Nah, yang belum distandarisasi. Analisis heteroskedasitas ini didasarkan pada hal-hal dapat dibaca pada layar. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah pengujian hipotesis. Pengajuan hipotesis pertama itu diajukan pada peneliti yaitu apakah inflasi suku bunga dan nilai tukar atau kurs berpengaruh terhadap harga saham. Nah, pengujian hipotesis ini pertama dilakukan dengan pengujian statistik yang terdiri dari uji T yaitu uji parsial. Nah, ini digunakan untuk pengujian individual terhadap koefisien regresi. Nah, rumusnya ini adalah T yaitu nilai T hitung sama dengan R yaitu koefisien korelasi akar dari N kurang 2, yaitu N itu banyaknya sampel, dibagi akar 1 dikurang R pangkat 2. Nah, bentuk pengujiannya adalah H0 adalah mu sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. H1-nya mu tidak sama dengan 0, artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel X dengan variabel terikat Y. Setiap pengambilan keputusannya itu dapat dilihat pada layar. Selanjutnya itu adalah uji signifikan simultan, yaitu uji statistik F. Nah, tujuan pengujian uji F ini adalah untuk mengamati kapasitas secara menyeluruh dari setiap variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nah, rumusnya itu adalah FH, yaitu nilai F hitung, sama dengan R kuadran, yaitu koefisien korelasi berganda, dibagi jumlah variabel independen, dibagi buka kurung 1 dikurang R kuadran, tutup kurung, dibagi buka kurung N kurang K dikurang 1 tutup kurung. Yang bentuk pengujiannya H0 tidak ada pengaruh antara inflasi X1, suku bunga X2, dan nilai tukar
yaitu X3 secara bersama-sama terhadap IHSG yaitu Y. Lalu hal satunya ada pengaruh antara inflasi X1, suku bunga X2, dan variabel X3 secara bersama-sama terhadap IHSG yaitu Y. Kriteria pengambilan keputusannya dapat dilihat pada layar. Yang ketiga itu adalah koefisien determinasi atau R-square. Nah, koefisien determinasi R-square ini digunakan untuk mengukur sejauh mana sih model regresi dapat menjelaskan variabel Y. Nah, rumusnya itu adalah D yaitu determinasi sama dengan R kuadran yaitu nilai korelasi berganda dikali 100% yaitu persentase kontribusi. Untuk selanjutnya, Oke, selanjutnya bab 4, yaitu membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Eh, yang pertama ada deskripsi data atau statistik deskriptif. DSG ini dibagi menjadi per tahun secara per bulannya. Nah, rata-rata dari 2020 adalah 5.190,41, kemudian naik pada tahun 2021 menjadi 6.186,02, kemudian naik lagi pada 2022 menjadi 7.006,79. Kemudian untuk inflasi dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Dari 2020 secara rata-rata adalah 2,03, kemudian turun menjadi di tahun 2021 menjadi 1,56, kemudian di tahun 2022 naik menjadi 4,20. Kemudian untuk suku bunga, untuk rata-ratanya di 2020 sebesar 4,25, kemudian naik, kemudian turun menjadi 3,52, kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 4,00. Kemudian untuk kurs atau nilai tukar rupiah terhadap USD pada tahun 2020 sebesar 4.625, kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 14.345, kemudian naik lagi pada tahun 2022 menjadi 14.917. Kemudian poin 4.2 yaitu analisis data. Analisis regresi linear berganda. Yaitu persamaan umumnya sama dengan A plus B1X1, B2X2, plus B2X2, plus B3X3, plus error. Terangannya yaitu indeks harga saham gabungan, A-nya itu konstanta, B-nya itu koefisien regresi, X1-nya itu inflasi, X2-nya itu suku bunga, X3-nya itu kurs, E-nya itu error. Kemudian didapatkan dari hasil SPSS yang diolah pada tahun 2023 didapatkan sebagai berikut. Nah, dari data ini kita bisa membuat persamaan regresi yaitu Y sama dengan 16.466,736 plus 615,500 X1 minus 795,439 X2 minus 0,603 X3 plus error. Nah, keterangannya nilai A yaitu konstanta sebesar 16.466,736 menunjukkan bahwa jika variabel dependen yang terdiri dari X1, X2, yaitu inflasi, suku bunga, dan kurs dalam keadaan konstan atau tidak mengalami perubahan, maka IHSG sendiri nilainya adalah sebesar 16.466,736 rupiah. Kemudian nilai koefisien regresi X1 yaitu sebesar 615,500. Apabila inflasi ditingkatkan 100% atau dikasih nilai 1, nilai X1-nya, maka pengaruhnya itu terhadap PSG itu sebesar 615,500% karena satuannya dalam persen. Kemudian nilai koefisien regresi X2 sebesar minus 795,439 menunjukkan apabila suku bunga ditingkatkan sebesar 100%, maka pengaruhnya terhadap IHSG sebesar minus 795,439%, yaitu kemudian nilai koefisien regresi X3 minus 0,603, menunjukkan apabila ditingkatkan sebesar 100%, maka
pengaruhnya terhadap IHSG itu sebesar minus 0,603. Kemudian uji asumsi klasik. Di sini pertama ada uji normalitas. Pertama digunakan melalui hasil plot. Di sini menunjukkan tiap-tiap plot itu mengarah kepada garis. Ini menunjukkan bahwa eh, data terdistribusi secara normal. Kemudian bisa juga digunakan uji Kolmogorov-Smirnov test. Didapatkan nilai p-value sebesar 0,954, yaitu lebih besar daripada 0,05. Sehingga eh, karena lebih besar, maka data terdistribusi normal sesuai hipotesis yang pertama. Kemudian uji multilinearitas. Didapatkan melalui data yang diolah di SPSS, didapatkan nilai fit-nya itu sebes tiga-tiganya kurang dari 10, menandakan bahwa tidak terdapat masalah multilinearitas sesuai dengan hipotesis H1. Kemudian uji heterokedastisitas didapatkan dari hasil regresi dari nilai absolut atau nilai mutlak dari residual terhadap variabel terikatnya yaitu IHSG, didapatkan masing-masing variabel bebas nilai signifikansinya yaitu lebih dari 0,05. Artinya menerima 0, yaitu karena menerima 0 residual identik atau tidak terjadi kasus heterokedastisitas. Kemudian uji autokorelasi. Dari uji autokorelasi didapatkan di SPSS sebagai berikut. Nilai Durbin Watsonnya 1,862. Nah, nilai DL-nya itu sebesar 1,2953. Nilai DU-nya itu 1,6539. Hmm, eh, dari situ kita bisa masukkan ke pertidaksamaan ini. Didapatkan yang pertama menolak kanal atau tetapi tidak memenuhi. Yang kedua menolak kanal tapi tidak memenuhi. Berikutnya gagal tolak kanal ternyata memenuhi. Nah, dalam kesimpulannya hal ini menunjukkan bahwa residual bersifat independen atau tidak terjadi kasus autokorelasi, yaitu menerima 0. Nah, kemudian uji T. Di uji T ini didapatkan nilai SPSS yang diolah pada tahun 2003 sebagai berikut. Masing-masing diuji. Untuk inflasi terhadap IHSG dengan hipotesis jika menerima 0 maka tidak berpengaruh secara signifikan. Jika menerima 1 maka berpengaruh secara signifikan. Nah, dari uji dapat dilihat dari nilai p-value-nya sendiri, probabilitasnya sendiri sebesar 0,00. Berarti menerima H1 yaitu signifikan. Sedangkan secara uji T sendiri, kita lihat dari nilai T hitungnya sebesar 8,883 berada di daerah menolak 0 atau menerima H1. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh inflasi terhadap indeks saham gabungan itu berpengaruh secara signifikan. Kemudian untuk suku bunga terhadap IHSG dengan hipotesis jika menerima 0 maka tidak berpengaruh secara signifikan. Jika menerima H1 maka berpengaruh secara signifikan. Didapat dari nilai probabilitasnya 0,00 maka dia menerima H1. Maka suku bunga ini berpengaruh secara signifikan. Tetapi jika dilihat dari nilai T-nya, nilai T tabelnya itu sebesar 2,037. Nilai T hitungnya itu minus 4,931. Nah, ini berada di daerah menolak kanal, artinya menerima 1. Artinya, dia itu menolak kanal dan juga menerima H1. Kesimpulannya, dia berpengaruh secara signifikan. Nah, karena nilainya minus, maka berpengaruhnya secara negatif atau berlawanan. Sedangkan untuk inflasi sendiri, pengaruhnya itu karena nilai T hitungnya positif, maka berpengaruhnya secara positif atau berpengaruhnya itu searah. Kemudian yang ketiga, nilai kurs atau nilai tukar terhadap IHSG.
Nah, didapatkan nilai teh itunya itu berada di daerah menolak K0, yaitu minus 3,228. Karena berada di daerah menolak 0, maka menerima satu. Menerima satu itu, dalam kesimpulannya, pengaruh kurs terhadap IHSG itu berpengaruh secara signifikan. Karena nilainya minus, maka berpengaruhnya itu negatif atau berlawanan. Contohnya ketika eh, nilai kursnya itu naik, maka nilai IHSG-nya turun. Sebaliknya, jika nilai kursnya turun, maka nilai IHSG itu naik. Nah, untuk uji F ini, uji secara global atau secara serentak didapatkan data diolah, eh, nilai F-nya itu 28,6737. Berada di daerah 0 k 0 dan juga menerima H1, artinya berpengaruh signifikan secara global atau secara serentak. Dapatkan pula nilai probabilitasnya sebesar 0,00, sehingga menerima H1 dan juga menolak 0 itu berpengaruh signifikan. Kemudian nilai koefisien determinasi didapatkan sebesar 0,729, artinya variabel-variabel bebas itu dapat seperti inflasi tadi, inflasi, suku bunga, dan juga kurs berpengaruh, dapat menjelaskan sebesar 0,729 atau 72,9% terhadap IHSG, dapat menjelaskan sebanyak 72,9%, dan sisanya yaitu sebanyak 27,1% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak ada di dalam persamaan regresi di dalam ini. Nah, untuk pembahasannya, tadi dapat dilihat inflasi dan indeks saham gabungan itu berpengaruh signifikan, dan pengaruhnya itu positif, karena nilai hitungnya positif. Nah, ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan eh, yang dilakukan oleh Samsul pada tahun 2015 halaman 2211, yang menyatakan bahwa rendahnya inflasi akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Lambatnya pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan harga saham bergerak secara lambat pula, dan pada akhirnya indeks harga saham gabungan atau IHSG juga akan ikut bergerak lambat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dan kawan-kawan pada tahun 2014, dan tidak sejalan dengan Astuti dan kawan-kawan pada tahun 2013. Mungkin karena IHSG-nya beda tahun dan karena faktor-faktor lain jadinya beda juga kesimpulannya. Nah, yang kedua, pengaruh suku bunga terhadap indeks harga saham gabungan. Tadi didapatkan bahwa pengaruhnya itu signifikan, tetapi signifikannya itu secara negatif atau berlawanan. Eh, Suku bunga adalah harga yang harus dibayar oleh bank atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dan nasabah, yang dinyatakan oleh Ismail pada tahun 2010 halaman 131. Nah, penelitian ini didukung oleh Listriona dan Nuraini pada tahun 2015. Apabila suku bunga meningkat, para investor cenderung menarik investasi sahamnya di pasar modal khususnya, dan eh, menaruh uangnya pada eh, pasar yang tidak terlalu fluktuatif seperti bank, deposito, investasi emas, dan sebagainya. Kemudian sesuai juga penelitian yang dilakukan oleh Nurwaini, yaitu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ISG. Dan tidak sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Anin dan Herawati pada tahun 2012, yang menyatakan bahwa suku bunga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG. Berikutnya, pengaruh kurs terhadap IHSG. Berdasarkan hasil penelitian tadi, didapatkan nilai kurs itu signifikan, tetapi signifikan negatif atau berlawanan. Nah, menurut Amin dan Hermawati pada tahun 2012 menyatakan nilai kurs adalah suatu nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang negara lain. Khususnya dalam penelitian ini, yaitu nilai rupiah terhadap USD atau US dollar. Penelitian ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Strana dan Nurani pada tahun 2015. Dengan keadaan kurs rupiah terhadap USD mengalami depresiasi atau melemah, atau nilai rupiahnya itu menaik,
maka tentu para investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya dalam bentuk falas dolar, sehingga ketika dolar yang mengalami depresiasi, tentu investor akan lebih untung daripada investasi ke pasar modal atau sahamnya. Nah, sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana dan Chandraningrat pada tahun 2014. Dan juga berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kewal yang menyatakan bahwa kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham. Ya, nomor 4, pengaruh inflasi suku bunga dan kurs secara simultan terhadap IHSG. Eh, Tadi udah dijelaskan nilai signifikansinya itu sebesar 0,00, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya itu, hipotesis 0 itu ditolak dan hipotesis 1 itu diterima. Sehingga dalam kesimpulannya, secara global variabel inflasi, suku bunga, dan kurs berpengaruh signifikan terhadap IHSG secara simultan. Dan juga tadi ada grafiknya, nilai T hitung sebesar 28, sekian berada di daerah 0,0 sehingga menerima H1. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel variabel bebasnya itu berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya itu IHSG. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Harsono dan Worokinasi pada tahun 2018, yaitu bahwa variabel inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap IHSG, yaitu karena tadi nilai F hitungnya juga positif. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Edith Kiran. Baik, selanjutnya bab 5 ada penutup. Nah, yang pertama itu kita akan membahas kesimpulan. Jadi, penelitian ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, khususnya Indonesia rupiah dan US dollar, terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, beberapa pengujian telah dilakukan pada bab 4 yang seperti telah dijelaskan oleh Miftah. Pengujian yang dilakukan meliputi analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis, yaitu ada uji P, uji F, dan koefisien determinasi. Berdasarkan pengujian pada bab 4 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh inflasi suku bunga dan kurs secara simultan terhadap indeks harga saham gabungan dengan nilai R kuadrat atau koefisien determinan itu sebesar 72,9%. Kemudian, disimpulkan juga bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022 dengan nilai T hitung sebesar 8,883 dan nilai signifikansinya itu sebesar 0,00. Kemudian yang ketiga, suku bunga memiliki pengaruh negatif berdasarkan nilai negatif dari T hitung dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2022 dengan nilai T hitung sebesar min 4,931 dan nilai signifikansinya sebesar 0,00. Yang keempat, kurs memiliki pengaruh negatif berdasarkan nilai T hitungnya yang negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2022 dengan nilai T hitung sebesar minus 3,228 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Boleh di scroll down. Kemudian ada implikasi. Berdasarkan hasil penelitian, variabel makroekonomi inflasi berpengaruh positif terhadap IHSG. Rendahnya inflasi akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat. Lambatnya pertumbuhan ekonomi ini akan mengakibatkan harga saham bergerak secara lambat pula, dan pada akhirnya indeks harga saham gabungan juga akan ikut bergerak lambat. Kemudian berdasarkan penelitian, suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap IHSG. Hal ini berarti kenaikan suku bunga dapat menyebabkan penurunan IHSG. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI termasuk penyesuaian suku bunga dapat memiliki dampak signifikan pada kinerja pasar saham.
para investor dan pelaku pasar harus memperhatikan perubahan suku bunga dan berusaha memprediksi kebijakan moneter di masa depan. Selain BI rate, sebaiknya investor juga memperhatikan kondisi makroekonomi yang dinilai relevan terhadap harga saham. Nah, boleh di-scroll down. Berdasarkan penelitian, nilai tukar memiliki pengaruh terhadap IHSG, dan implikasinya adalah bahwa fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja pasar saham ketika nilai tukar mata uang domestik menguat atau melemah terhadap mata uang asing. Dapat mempengaruhi keuntungan atau kerugian perusahaan yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Nilai tukar juga menjadi sinyal bagi investor untuk berinvestasi atau tidak. Nilai tukar yang lemah akan menurunkan harga saham serta menyebabkan penurunan IHSG. Investor harus memperhatikan risiko nilai tukar dan dampaknya terhadap perusahaan yang dapat tercermin dalam pergerakan IHSG. Hal ini didukung dengan penelitian dan juga menunjukkan hasil negatif signifikan terhadap IHSG. Kemudian yang terakhir, secara simultan, inflasi, BI rate, dan nilai tukar dapat mempengaruhi IHSG secara signifikan. Kebijakan Bank Indonesia untuk meningkatkan suku bunga akan mempengaruhi pasar modal negara. Investor akan memilih untuk menginvestasikan dananya di tempat yang berisiko kecil, tetapi mendapatkan tingkat pengembalian yang besar. Investor perlu memperhatikan nilai tukar. Apabila nilai tukar diprediksi akan menurun, investor sebaiknya melakukan investasi pada saham. Hal ini akan menyebabkan penurunan daya beli bagi perusahaan dan investor. Investor akan menahan dananya untuk tidak berinvestasi dan karena terus mengalami pelemahan. Kemudian kita membahas keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, jadi keterbatasan penelitian kali ini, yang pertama itu objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kemudian yang kedua, periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 periode saja yang terbilang singkat, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022. Kemudian yang ketiga, variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada makroekonomi dan eksternal perusahaan, yaitu variabel inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Yang keempat, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga masih terbatas, yaitu hanya analisis regresi berganda. Nah, yang terakhir, rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Jadi kami menyarankan untuk menggunakan periode penelitian yang lebih lama dan menggunakan rentang data yang lebih pendek seperti data mingguan atau harian, karena pada penelitian ini kami menggunakan data tahunan yang dihitung per bulan, 12 bulan. Sehingga kalau menggunakan rentang data yang lebih pendek akan mendapatkan kondisi pergerakan pada saat pengamatan yang lebih akurat dan lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan variabel inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Sehingga bagi peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk menambah beberapa variabel baru karena penelitian dengan topik ini perlu dilakukan pembaruan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.